Chu Ye adalah Alex Chu. Shen Yixue adalah Veronica Shen. Bab 1301. Bagus. Jadi kita bisa memuat. Yang Cheng sangat senang, dan Cao Rongxing, yang pergi pada saat yang sama, segera memanggil Huang Xie. Hei, apa terburu-buru bocah? Saya tidak akan kehilangan sepeser pun uang Anda setelah selesai. Ketika Huang Xie melihat bahwa peneleponnya adalah Cao Rongxing, dia mengira dia meminta uang. Jadi Huang Xie tampak sedikit tidak sabar. Tapi kemudian, apa yang didengar Huang Xie mengejutkannya. Tuan Huang, sepertinya saya tidak bisa mendapatkan uang saya. Ada apa? Inspektur yang Anda panggil diusir oleh inspektur tingkat yang lebih tinggi, dan surat kabar mereka semua dicetak. Dalam beberapa jam, berita akan keluar. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Huang keempat menjadi cemas. Bagaimana? Seberapa mampukah Chu Ye ini? Saya tidak percaya lagi. Tuan keempat saya, Huang Xie, telah berdiri di tanah pulau Hong Kong selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia bukan tandingan pria dari daratan. Tuan Huang keempat sangat marah sehingga dia tampak sangat cemas. Pada saat ini, Huang Hu, keponakan Huang Xie, segera membuat rencana. Jangan khawatir Tuan keempat, bahkan jika mereka telah mencetak koran, mereka masih belum mengirimkannya. Ayo cari seseorang, dan sekarang kita akan pergi ke percetakan dan memblokir mereka. Kemudian bakar koran lagi, minta wartawan untuk melaporkan, dan katakan itu bukan api. Setelah mendengar saran ini, sudut mulut Huang Xie naik sedikit. Ide bagus, lakukan saja. Semua orang bertindak sekarang, segera pergi. Setelah Huang Xie selesai berbicara, dia mengatur agar Huang Hu segera pergi dengan mobil bersama orang-orang. Di sini, di pabrik percetakan, tunggu Yang Cheng mengawasi semua orang setelah memuat kereta terakhir koran. Dia tersenyum santai, lalu menatap Chu Ye. Tuan Chu, masalahnya telah terpecahkan sekarang, terima kasih atas bantuan Anda. Sudah hampir subuh, kamu bisa kembali dan istirahat. Ketika Chu Ye melihat bahwa dia sudah selesai, dia secara alami merasa lega. Pada saat ini, sebuah kereta menderu masuk. Mobil-mobil van hitam itu langsung melaju, menghalangi persimpangan-persimpangan penting. Kemudian banyak orang bertopeng turun dari van. Orang-orang bertopeng ini tampak kuat dan membawa drum minyak di tangan mereka. Ketika Chu Ye melihat situasi ini, dia tahu bahwa itu sangat kritis. Biarkan pengemudi mengemudikan mobil kembali ke garasi. Mereka ingin membakar. Begitu Yang Cheng mendengar ini, dia segera memerintahkan pengemudi. Semua van yang penuh dengan koran kembali ke garasi. Ketika pintu garasi bergemuruh, pria bertopeng itu sudah bergegas. Tuan Chu, apa yang Anda lakukan? Melihat bahwa gerbang besi akan ditutup, Chu Ye masih di luar. Yang Cheng, yang sedang terburu-buru, ingin keluar dan menyelamatkan orang sendirian. Tidak apa-apa, aku hanya punya ini. Chu Ye memberi isyarat untuk meyakinkan Yang Cheng, dan kemudian mengambil kursi di sebelahnya. Menempatkan kursi di gerbang pabrik percetakan, Chu Ye duduk di atasnya dengan santai. Orang-orang bertopeng bergegas dan mengepung tempat itu. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Kalau tidak, kami akan bersikap kasar padamu. Mereka tidak hanya memegang bensin di tangan mereka, tetapi mereka juga memegang senjata di pinggang mereka. Chu Ye menatap orang-orang di depannya dengan acuh tak acuh dan tertawa. Itulah tepatnya yang akan saya katakan kepada Anda. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Ketika Huang Hu yang bertopeng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Hei, beraninya kau belajar berbicara dariku. Ayo, saudara-saudara, beri aku mulut bengkak orang ini. Seperti yang diperintahkan, pria bertopeng lainnya meletakkan drum minyak mereka satu demi satu, mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka, dan bergegas. Chu Ye tidak melakukan apa-apa sampai mereka datang ke depan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chu Ye telah menyerah. Dalam sekejap, 4 atau 5 pria kuat bertopeng terbang keluar dan jatuh pingsan di tanah. Bagaimana situasinya? Siapa yang melakukannya? Huang Hu tercengang, rupanya tidak ada yang bisa melihat tindakan Ye dengan jelas. Detik berikutnya, Chu Ye telah membunuh Huang Hu. Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati. Ketika Huang Hu mendengar ini, dia berbalik lagi, sangat ketakutan sehingga dia hampir buang air kecil. Kurang perhatian lagi, dan orang-orang di sekitarnya jatuh 4 atau 5 lagi. Huang Hu hanya membawa 10 adik laki-laki secara total, dan sekarang mereka telah langsung dibunuh oleh Chu Ye. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi? Ini, pahlawan ini, tolong biarkan aku pergi. Saya juga diinstruksikan oleh orang lain, saya dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Chu Ye tidak ingin melanjutkan, dia melihat bahwa identitas Huang Hu seharusnya tidak biasa. Saat ini, saya hanya perlu seseorang untuk menerima telepon kembali. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi. Ambil kembali pesannya, beritahu Tuan Huang keempat, dan biarkan dia tenang untukku. Saya ingin berita ini dilihat oleh semua orang di Pulau Hong Kong dalam beberapa jam. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Huang Hu mengangguk lagi dan lagi saat ini, dan hampir berlutut pada Chu Ye. Mengerti, mengerti. Bisakah aku pergi sekarang? Keluar. Huang Hu kemudian pergi dengan linglung, dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Tapi setelah dia masuk ke mobil, wajahnya tiba-tiba berubah. Biarkan aku kembali seperti ini. Apa perbedaan antara itu dan mati? Meskipun Huang Hu adalah keponakan dari Tuan keempat Huang, karena inilah dia tahu bahwa orang ini kejam. Kembali seperti ini sekarang, Huang Hu pasti tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Tuan Huang keempat mungkin memikirkan keluarganya dan tidak akan membunuh Huang Hu dengan sepenuh hati.
Tetapi ketika Huang Xie adalah orang seperti dia juga pemain yang bagus. Setiap kali bawahan Huang Xie gagal menyelesaikan tugas, mereka kembali dihukum dengan tragis. Hanya melihatnya dari samping, Huang Hu merasa sangat kejam. Jika Anda membiarkan diri Anda menanggungnya, dia bisa pingsan di tempat. Jadi Huang Hu merasa bahwa daripada mundur dan dihukum, lebih baik dia bertarung sekarang. Kamu tidak ingin aku hidup, jadi jangan pikirkan itu. Beri aku kematian. Huang Hu menginjak pedal gas dengan wajah garang, dan mengemudikan Fan langsung ke Cuye. Cuye mendengar deru mesin dan segera berbalik. Apakah orang ini gila? Atau apakah Anda pikir Anda bisa berurusan dengan saya seperti ini? Fan meraung, seperti binatang buas baja. Melihat ini, Cuye tidak terburu-buru, tetapi menyesuaikan sudut diam-diam. Bersalju. Saya melihat bahwa alih-alih menghindari Cuye, dia terbang dan menendang Fan dengan kejam. Fan yang baru saja melaju hampir 120 mil ditendang ke tanah. Huang Hu di dalam mobil sangat terkejut hingga dia hampir lupa bernafas. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang? Pada saat ini, Fan terbalik dan Huang Hu ditekan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Cuye memegang pintu mobil dengan tangannya, merobek pintu mobil yang cacat seolah-olah robek. Segera setelah itu, kerah Huang Hu dicengkeram oleh Cuye, dan seluruh orang di bawah. Kamu benar-benar tidak menyerah. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengirimmu kembali ke barat. Di hadapan musuh yang membunuhnya, Cuye tidak memiliki belas kasihan. Bab 1302. Tepat ketika Cuye hendak berurusan dengan Huang Hu, telepon di pinggangnya berdering. Menangkap. Cuye berhenti sementara, memikirkannya, dia harus tahu bahwa panggilan itu datang dari Huang Xie. Huang Hu buru-buru menjawab telepon dengan gemetar, dan itu benar-benar suara Tuan Huang keempat. Keponakan, apakah misinya sudah selesai? Hei, Paman keempat. Cuye itu terlalu mesum. Dia menyelesaikan kita semua sendirian. Paman keempat, datang dan selamatkan aku, Paman keempat. Aku akan mati. Teriak Huang Hu sekuat tenaga, mengejutkan Tuan Huang keempat yang mengetahui berita itu lagi. Bukankah cara seperti ini bisa menghentikan orang ini? Siapa dia? Tuan Huang keempat bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berteriak ke telepon. Hei, jangan bertindak gegabah, kalian. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu membiarkanku pergi? Ketika Tuan keempat Huang selesai berbicara, Cuye mengambil telepon dan mencibir. Kamu salah, aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku. Yang saya inginkan hanyalah melindungi kebenaran ini. Setelah itu, Cuye tidak memberinya kesempatan dan menutup telepon. Tuan Huang keempat langsung merosot di sofa, dia tahu bahwa dia telah kehilangan chip tawar-menawar malam ini. Bagaimanapun, harimau kuning masih di tangan Cuye, dan racun harimau tidak memakan anak-anaknya. Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Huang keempat, dia tidak bisa melepaskan keponakannya. Setelah menutup telepon, Huang Hu terus memohon belas kasihan. Aku mohon, pahlawan, lepaskan aku, paman keempatku tidak bisa mengganggumu lagi. Melihat ini, Cuye hanya bisa mencibir lagi. Dia tidak bisa melecehkan saya lagi, tapi saya masih tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan batin saya. Lalu bagaimana kamu bisa tenang? Mengapa Anda tidak memukuli saya? Huang Hu memiliki senyum jahat di wajahnya, tetapi sangat disayangkan bahwa Cuye tidak dengan mudah menyetujuinya. Tidak, itu terlalu murah untukmu. Tepat sekali, bukankah kamu suka bermain api? Apakah Anda dapat menembak atau tidak tergantung pada kreasi Anda sendiri? Setelah berbicara, Cuye menarik tong minyak dan menggambar stensil panjang di tanah. Kemudian dia mengikat Huang Hu ke kursi yang dia duduki dengan tali dari mobil. Talinya tidak diikat dengan kencang, nyatanya selama kamu berusaha keras, kamu bisa lepas. Pinjamkan apimu. Mengambil korek api dari tubuh Huang Hu, Cuye menyalakan mesin stensil di tanah. Bensin langsung dinyalakan ketika bertemu nyala api terbuka, seperti ular api, dan kecepatannya cepat. Huang Hu ketakutan saat melihat ini, dan dengan cepat berjuang. Nai He biasanya suka bermain dengan wanita, tapi sekarang dia kelelahan di saat kritis. Tepat ketika ular api membakar pakaian Huang Hu, dia akhirnya melepaskan diri. Tolong. Sayangnya, api bensin tidak begitu mudah dipadamkan, dan api akhirnya membakar Huang Hu. Untuk bertahan hidup, dia melompat langsung ke sungai di sebelahnya, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Cuye tidak peduli tentang hidup dan mati bajingan kecil ini, dia berbalik dan datang ke gerbang pabrik percetakan. Dong. Cuye mengulurkan tangan dan mengetuk gerbang besi, lalu bergegas masuk dan berkata. Jangan khawatir, di luar aman. Dengan suara berderit, gerbang besi perlahan naik, dan Yang Cheng berani menunjukkan kepalanya dari dalam. Apakah di luar aman? Bagus, ayo pergi dan antarkan koran. Yang Cheng segera mengatur agar pengemudi berangkat, dan kemudian dengan gugup melihat arloji di tangannya. Konvoi itu melesat pergi, sekitar 1 jam kemudian pada pukul 6 pagi. Berita besar di pelelangan malam sebelumnya diumumkan. Orang-orang di Hong Kong gempar, dan bahkan para petinggi di lingkaran bisnis kaya sangat terkejut. Orang-orang sangat menghina perilaku Huang Xie dan melakukan serangkaian serangan verbal. Dan para petinggi di lingkaran bisnis kaya juga menghela nafas. Sebelumnya, mereka mengandalkan guru Huang keempat, yang membeli dan menilai banyak kaligrafi dan lukisan antik darinya. Sekarang tampaknya itu benar-benar membantu Zhou. Dan ponsel Huang Xie sendiri akan diledakkan. Dia hanya bisa bersembunyi. Akhirnya, Huang Xie bahkan melihat surat pemecatan yang ditulis oleh orang-orang dari Asosiasi Warisan Pulau Hong Kong hari itu. Aku dikeluarkan dari asosiasi. Ups. Ini benar-benar buruk. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Tuan keempat Huang.
Karena guru keempat Huang merasa pada saat itu, tidak peduli seberapa besar dampak dan gejolaknya. Lebih baik jika Anda hanya berpura-pura mati dan menghilang untuk sementara waktu. Namun siapa sangka kali ini angin dan ombaknya begitu besar. Huang Xie, pemimpin industri barang antik di area Pulau Hong Kong ini, bahkan bisa dikeluarkan dari Asosiasi Warisan Pulau Hong Kong. Tanpa identitas ini, dia benar-benar menjadi orang biasa dan tidak punya tempat untuk pergi. Tidak mungkin, Huang Xie hanya bisa buru-buru mengambil uang, dan kemudian mengambil ponsel cadangan dan menghubungi Liu Ximing. Hei, apakah itu Liu Shao? Aku sekarat, seluruh Pulau Hong Kong kehabisan ruang untukku. Tuan Huang keempat di telepon menggambarkan dirinya dengan sangat menyedihkan. Dan berita hari ini, Liu Ximing menyaksikan seluruh proses. Meskipun tidak sebagus yang dikatakan Huang Xie, sebenarnya hampir sama. Oke, Tuan Huang keempat, kami telah bekerja sama sebelumnya, bagaimana mungkin saya tidak membantu Anda? Jangan khawatir, datang dan temukan aku akan menemukan cara untuk membuat kita kembali dan menarik Cuye dari kuda. Mendengar ini, mata Tuan Huang keempat tiba-tiba berbinar. Betulkah? Itu keren. Aku akan menemukanmu sekarang. Dan Cuye sudah kembali ke rumah untuk beristirahat. Dia memiliki banyak konsumsi tadi malam, dan dia tidak berharap untuk tidur sampai malam. Ketika Cuye bangun lagi, itu adalah suara Shen Yixue yang membuka pintu dan kembali. Aku tidak membangunkanmu, kan? Melihat mata mengantuk Cuye, Shen Yixue tersenyum. Cuye menggosok matanya dan tidak peduli, tetapi bertanya. Pukul berapa sekarang? Sekarang. Lihatlah keluar jendela, ini sudah jam 6 malam. Apa? Itu tidak ketinggalan berita. Cuye buru-buru menyalakan telepon, dan ketika Shen Yixue melihatnya, dia memberitahu berita besar hari ini. Hasil keseluruhan mirip dengan apa yang diharapkan Cuye, dan bahkan Shen Yixue sangat senang mendengarnya. Hasil hari ini sangat bahagia. Untuk merayakannya, ayo pergi makan malam-malam ini. Setelah Cuye selesai berbicara, Shen Yixue membuat permintaan lain dengan suara rendah. Sebelum makan, bisakah kamu berbelanja di mall? Shen Yixue adalah bosnya sendiri, dan jarang bagi Cuye untuk melihat sisi wanita kecilnya. Jadi Cuye buru-buru mengangguk. Tentu saja bisa. Beli apapun yang kamu mau malam ini, aku akan mentraktirmu. Cuye buru-buru mandi, berganti pakaian dan pergi bersama Shen Yixue. Mereka mengemudi, dan tiba-tiba datang ke jalan tanpa lampu jalan. Aneh, kenapa tidak ada lampu jalan di sini? Ini adalah Pulau Hong Kong. Shen Yixue merasa sedikit aneh, tetapi Cuye, yang mengemudi, tidak berpikir begitu sama sekali. Dengan kekuatannya, tidak masalah jika tidak ada cahaya dalam perspektif. Pada saat ini, ada suara keras dari belakang, dan mereka jelas merasakan dorongan kuat ke belakang di dalam mobil. Sepertinya ada yang membuntuti. Bab 1303. Setelah Shen Yixue selesai berbicara, Cuye balas menatapnya. Kamu duduk di mobil, aku akan turun dan melihatnya. Cuye juga memperhatikan bahwa tabrakan dari belakang kali ini mungkin disengaja. Untuk melindungi keselamatan Shen Yixue, Cuye mengunci semua pintu setelah keluar dari mobil. Kemudian dia berputar ke belakang mobil dan melihat satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda akan mengemudi? Setelah Cuye selesai berbicara, sikap pihak lain sangat ramah, dan dia terus menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maafkan aku. Aku baru saja datang ke negara ini dan aku tidak terbiasa dengan peraturan lalu lintas. Mobilmu sepertinya tidak murah, jadi lebih baik, aku akan membayarmu untuk semua uang ini. Jangan panggil polisi dan tangkap aku. Aku sangat takut. Pihak lain adalah wanita asing, dan tidak mungkin untuk mengatakan negara mana itu. Tapi Cuye bisa merasakan bahwa pihak lain jelas telah belajar bagaimana menghancurkan kekayaan dan menghilangkan bencana di pihak China. Kalau begitu ambil uangnya. Cuye tidak serakah, tetapi karena tabrakan ini, tampaknya sedikit serius. Lagi pula, bagian belakangnya sedikit berubah bentuk, dan bahkan salah satu lampunya rusak. Cuye, ini adalah versi mewah Lincoln, mungkin tidak ada lampu depan seperti itu. Akan sangat merepotkan baginya untuk melakukannya sendiri. Wanita asing itu dengan cepat masuk ke dalam mobil dan mengambil 2 kantong kertas besar dari mobil. Semua uangku, jika itu tidak cukup, aku akan pergi ke bank. Cuye berhenti segera sebelum kata-kata pihak lain selesai. Cukup. Benar-benar cukup, mengapa begitu banyak? Wanita asing itu sepertinya memperhatikan bahwa Cuye sedikit bingung. Dia dengan cepat menunjukkan tampilan yang sangat ketakutan lagi. Tidak banyak, selama kamu tidak memanggil polisi untuk menangkapku, aku akan pergi. Setelah berbicara, pria itu berbalik dan masuk ke mobil, dan meninggalkan tempat kejadian seolah-olah dia melarikan diri. Cuye tercengang, dia melihat uang tunai di tas, yang hampir 1 juta. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat bahu, lalu kembali ke mobil dengan kantong kertas. Ada apa? Shen Yixue bertanya, dan Cuye segera menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia juga menyerahkan kantong kertas itu. Saya pikir terlalu banyak bagi orang ini untuk membayar saya 1 juta. Keraguan di hati Cuye masih belum hilang. Tetapi Shen Yixue memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Jadi wanita asing yang mengemudi tadi. Itu tidak mengejutkan. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan dokumen seperti SIM ketika kamu pergi, terutama ketika kamu pergi ke luar negeri. Dalam situasi barusan, jika kamu memanggil polisi lalu lintas untuk datang dan mengikuti prosedur normal, SIM-nya pasti akan dicabut. Kurasa dia ingin menyimpan SIM-nya. Jangan lupa bahwa ada perbedaan nilai tukar antara negara asing dan kita. Kalimat ini mengingatkan Cuye, sepertinya itu benar-benar kebenaran. Jika wanita itu menggunakan dolar AS, itu akan menjadi kurang dari 100.000.
Untuk wanita asing yang berinisiatif menyebabkan kecelakaan ketika dia jauh dari rumah. Benar-benar layak untuk menghabiskan ratusan ribu untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga SIM saya. Jadi Cuye tidak terlalu memikirkannya dan terus mengemudi di jalan. Meski mobil sudah ditabrak, yang terpenting saat ini ke mall dulu. Adapun perbaikan mobil, itu akan cukup untuk menyerahkannya kepada Song Chi besok. Tidak lama kemudian, Cuye mengantar Shen Yixue ke sentral di Pulau Hong Kong. Ini adalah tempat paling makmur di Pulau Hong Kong. Setelah memasuki mall, Shen Yixue sangat kagum. Saya tidak kagum dengan kemakmuran di sini, tetapi saya menemukan banyak adegan di sini yang persis sama dengan film-film Hong Kong yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya benar-benar menemukan di mana film itu difilmkan. Maka Anda harus mengambil gambar yang bagus. Jadi Cuye berubah menjadi seorang fotografer, tetapi untungnya, keterampilan fotografinya lulus ujian, dan dia tidak ditolak oleh Shen Yixue. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil berjalan-jalan di mall, dan Cuye sudah membawa banyak tas di tangannya. Masih mau beli? Bukannya saya merasa tidak enak dengan dompet saya hanya terlalu lapar. Mendengar apa yang dikatakan Cuye, Shen Yixue juga tersenyum sedikit. Oke, aku berjanji, beli yang terakhir dan ayo pergi makan malam. Kalau begitu aku ke kamar mandi dulu. Setelah Cuye selesai berbicara, dia langsung pergi ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, dia membasuh wajahnya untuk bangun. Kemudian ketika dia hendak pergi, dia kebetulan menabrak seseorang. Maaf. Cuye mengira itu adalah masalahnya sendiri, dan dengan cepat meminta maaf terlebih dahulu. Tas di tangan yang lain jatuh ke tanah, dan Cuye bergegas membantu mengambilnya. Tapi ketika pihak lain berbalik, Cuye mengenalinya secara sekilas. Kamu kenapa lagi? Apa? Oh itu kamu. Aku sangat menyesal. Melihat bahwa pihak lain adalah wanita asing, Cuye tercengang. Si cantik asing jelas juga tidak mengharapkannya, dia buru-buru meminta maaf untuk kedua kalinya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Cuye merasa bahwa rangkaian acara ini terlalu kebetulan, jadi dia hanya bisa tersenyum. Ada apa? Tidak apa-apa, ayo makan. Setelah Cuye pergi dengan Shen Yixue. Di sudut pusat perbelanjaan besar ini, seseorang diam-diam memasang kamera mini dan diam-diam meninggalkan mall. Mereka pergi ke restoran lokal malam itu, dan mereka merasa bahwa rasanya sangat enak, dan mereka setuju untuk datang lagi keesokan harinya. Waktunya segera tiba keesokan harinya, setelah Cuye bangun, telepon tiba-tiba berdering. Hei, apa yang terjadi dengan perusahaan? Ketika Cuye melihat bahwa peneleponnya adalah Shen Yixue, dia langsung bertanya. Bukan perusahaan yang bermasalah, itu kamu. Kamu cepat-cepat membaca berita, apa yang terjadi? Jadi Cuye menutup telepon dan dengan cepat menghidupkan telepon. Segera dia melihat bahwa namanya pada dasarnya mendominasi berita utama halaman depan berita utama di pagi hari. Banyak berita palsu tentang Cuye menyebar seperti api dan mulai menyebar di internet. Seseorang memposting exposure, mengatakan bahwa Cuye, yang sebelumnya menyerang Master keempat Huang dari lelang peninggalan budaya. Sebenarnya, itu bukan orang yang adil, tetapi memiliki angan-angannya sendiri. Cuye menyerang Tuan Huang keempat, tujuannya adalah untuk menjual kembali harta nasional kepada pedagang peninggalan budaya asing. Ada beberapa foto yang tercampur di postingan itu, di antaranya foto Cuye terlihat jelas. Pihak lain adalah kecantikan asing, dan kedua belah pihak sangat dekat. Di akhir posting ini, penerbit sendiri berdiri dan berkata, jika Anda ingin melihat berita yang lebih dan lebih menarik, maka tunggu sampai kami melihat Anda di sini malam ini. Melihat ini, bagaimana mungkin Cuye tidak mengerti bahwa hal aneh yang terjadi kemarin sebenarnya adalah jebakan besar. Aku baru saja berkata, bagaimana mungkin seseorang memberiku 1 juta dengan sangat baik. Ternyata itu tipuan. Cuye pertama-tama memberitahu Song Chi untuk mengemudikan mobil untuk memperbaikinya, dan 1 juta tetap utuh. Kemudian Cuye langsung pergi ke perusahaan Shen Yixue. Ada perselisihan lain di perusahaan di sini, terutama tentang Cuye. Anggota dewan merasa bahwa masalah pribadi Cuye telah mempengaruhi citra perusahaan. Bab 1304. Ini dewan direksi lagi, orang-orang ini benar-benar tidak ingat harus makan apa. Wajah Cuye berangsur-angsur berubah, dan Shen Yixue datang untuk membujuk. Jangan khawatir, Anda harus tahu bahwa dengan saya di sini, dewan direksi tidak memiliki energi. Saya hanya khawatir tentang reputasi pribadi Anda, apa yang harus saya lakukan di masa depan. Untungnya, Shen Yixue bersama Cuye sepanjang hari kemarin, jadi dia secara tidak langsung terlibat dalam hal-hal itu. Jadi Shen Yixue tidak terlalu meragukan Cuye, dia hanya mencoba menyelesaikan masalahnya. Melihat wajah khawatir Shen Yixue, Cuye tidak menganggapnya serius. Sepertinya kita semua hanya mengkhawatirkan satu sama lain. Saya tidak khawatir sama sekali tentang apa yang Dewan pikirkan tentang saya, atau tentang badai opini publik di luar. Aku hanya khawatir akan sulit bagimu untuk menjadi ketua karena alasanku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Melihat bahwa Cuye begitu percaya diri, Shen Yixue hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Kemudian sibuk dengan pekerjaan Anda. Pada saat ini, Cuye juga menerima telepon dari Song Chi. Tuan Chu, mobilnya telah diperbaiki, tetapi saya akan melihat apa yang ada di internet. Jangan khawatir, mobil Anda sudah diperbaiki, bawa saja kembali ke lantai bawah perusahaan untuk saya. Baik, Tuan Chu. Setelah menutup Song Chi, Cuye secara bertahap mengerti. Sepertinya gejolak opini publik ini sudah mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Kalau begitu aku tidak bisa meninggalkan Shen Yixue lagi. Cuye tahu bahwa terakhir kali dia hanya berurusan dengan keponakan Huang Xie, Huang Hu. Sayang sekali tidak menangkap ikan besar Huang Xie.
Seseorang seperti Huang Xie, begitu dia tidak dihukum mati, memberinya kesempatan untuk bernafas. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam pada Cuye. Oleh karena itu, Cuye tidak terkejut dengan gejolak opini publik baru-baru ini. Dia hanya merasa bahwa dia agak terlalu ceroboh tadi malam untuk membiarkan orang lain mengambil pegangannya. Aku harus berhati-hati nanti. Cuye juga membeli kacamata hitam dan topeng untuk ini, dan menyiapkan sepasang untuk dirinya sendiri dan Shen Yixue. Waktu telah menunjukkan pukul 6 sore, dan matahari berangsur-angsur terbenam. Tanah Pulau Hong Kong sekali lagi tenggelam dalam warna-warni neon. Sudah selesai bekerja. Apakah Anda masih ingin pergi ke restoran kemarin? Cuye mengajukan pertanyaan begitu Shen Yixue mendengar makanan, kesibukan pekerjaan segera tersapu. Tentu saja. Kami hanya makan setengah dari hidangan khas mereka kemarin. Jika kamu pergi hari ini, kamu tidak akan menyesalinya. Kemudian Cuye menyerahkan topeng dan kacamata hitamnya kepada Shen Yixue. Yang terakhir juga sedikit terkejut. Bukankah kamu biasanya berdandan saat pergi keluar? Ini adalah. Siapa yang memberitahumu bahwa ini untuk berdandan? Itu hanya kamuflase. Ayo. Shen Yixue tidak peduli, dia membawanya dengan patuh. Kemudian Cuye turun bersamanya dan melihat Lincoln mewah yang telah diperbaiki. Cuye mengemudi dan membawa Shen Yixue ke tempat lama lagi. Ketika saya datang hari ini, karena itu seminggu, tidak banyak orang di restoran. Cuye melihat lingkungan yang relatif tenang di dalam dan merasa bahwa ini adalah awal yang baik. Akhirnya, tidak banyak orang, dan tidak ada yang bisa menemukan kita dengan mudah. Ayo, ayo masuk. Segera Cuye mengambil Shen Yixue, dan setelah masuk, selesai memesan dan memasuki tahap menunggu. Sangat disayangkan bahwa Cuye tidak memperhatikan bahwa orang-orang di restoran mulai mengintipnya. Ada apa? Bagaimana saya mengetahui bahwa mereka masih melihat kami? Shen Yixue mengingatkan, Cuye melihat ke belakang dan menemukan bahwa sepertinya memang begitu. Dia segera menyalakan ponselnya dan menemukan bahwa posting dari pagi ini diperbarui lagi di sore hari. Isi postingan tersebut disertai dengan foto mesra Cuye dan wanita asing tersebut. Dan ada berita berat plus lebih banyak lagi di bawah posting. Menurut pencarian saya di situs web asing, saya menemukan berita terbaru. Identitas wanita asing itu adalah pengedar peninggalan budaya asing yang terkenal, yang berkeliling dunia untuk melakukan perampokan. Kamu harus mengawasi Cuye itu, dan waspadalah terhadap kerja sama pengkhianatannya dengan orang asing lagi. Shen Yixue tidak mengerti, Cuye ingat pertemuan keduanya dengan wanita asing itu, dan dengan cepat menjelaskannya. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini, pakai kacamata hitam dan topengmu. Sekarang sepertinya wanita asing itu pasti sengaja melakukannya. Seseorang pasti telah mengatur agar dia datang, dan kemudian seseorang mengambil gambar dari sudut yang tidak bisa kita lihat. Shen Yixue tentu saja tidak akan percaya setelah melihat latar belakang foto, pusat perbelanjaan yang dia kunjungi kemarin. Baru saja, Cuye melepas kacamata hitam dan topeng yang tidak nyaman karena dia merasa hanya ada sedikit orang di restoran. Akibatnya, saya sekarang tahu bahwa saya memiliki beberapa penyesalan, dan sekarang sudah terlambat untuk menebus kesalahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya membaca posting itu juga, dan penulis mengatakan akan ada bukti yang lebih besar besok malam. Shen Yixue tidak lagi ingin makan sekarang, dan pikirannya terpengaruh oleh kejadian ini. Setelah beberapa saat, manajer restoran datang, terlihat sangat malu. Kalian berdua, hidangan yang kamu pesan. Aku khawatir itu tidak akan disajikan. Mengapa? Apakah itu hilang? Bukankah kau baru saja mengganti piring? Cuye bingung, dan manajer restoran melihat sekeliling dan berkata, tidak, semua orang mengira kamu pengkhianat dan menganggap murah makan di restoran yang sama denganmu. Mereka mengancam akan berbalik dan pergi tanpa membayar jika kami terus melayani Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ketika Cuye melihat sekeliling lagi, dia memperhatikan mata banyak orang, penuh permusuhan. Sial, ini jelas fitnah. Aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian semua. Shen Yixue sangat marah sehingga dia segera mengeluarkan ponselnya, hanya untuk ditangkap oleh sisa restoran dan mulai mengejeknya. Kamu bisa memanggil polisi jika kamu punya nyali. Kami tidak sabar melihat kalian berdua pengkhianat dibawa kembali. Artinya, kita dapat bersaksi satu sama lain dan membuktikan bahwa kita tidak bersalah, tetapi beberapa orang tidak tahu apakah mereka hitam atau putih. Mendengar kata-kata aneh Yin dan Yang ini, Shen Yixue segera menepuk meja. Jangan menyebarkan desas-desus dan membuat masalah di sini, internet bukanlah tempat di luar hukum. Saya sudah mulai merekam, dan saya akan mengirimkan Anda hukum ketika saatnya tiba. Surat Master, jangan lari. Setelah mengatakan ini, Shen Yixue ingin pergi dengan Cuye, dia tidak lagi ingin tinggal. Tapi Cuye berkata sambil tersenyum. Tenang, kita tidak bisa mengacaukan diri kita sendiri sekarang. Jika tidak, mereka akan menyebarkan desas-desus bahwa kami pergi lebih awal karena hati nurani kami yang bersalah. Pokoknya, kita harus menyelesaikan apa yang kita pesan dulu. Kemudian Cuye menatap manajer restoran. Jangan khawatir, sajikan makanan untuk kami. Jika mereka tidak berani membayar, saya akan memanggil industri dan perdagangan dan polisi sendiri. Melihat bahwa Cuye begitu percaya diri, baik manajer restoran dan orang banyak tercengang. Siapa pengkhianat itu? Bab 1305. Lelucon ini akhirnya berhenti, dan Cuye dan Shen Yixue dapat melanjutkan makan. Karena mereka terpengaruh sebelumnya, mereka tidak merasa terlalu romantis, dan kecepatan makan telah meningkat pesat. Setelah makan makanan di depannya, Cuye akan check out dan pergi. Tepat pada saat ini, seorang tamu tak diundang muncul di pintu restoran. Yo, lihat siapa ini. Bukankah ini Cuye, yang sangat populer di internet saat ini?
Jangan khawatir, Chuye, mereka semua mengatakan kamu pengkhianat, aku tidak percaya. Saya salah satu dari 4 tuan muda di Pulau Hong Kong. Saya akan merekam video dan mengirimkannya untuk mendukung Anda. Kemunculan Liu Ziming yang tiba-tiba tidak terduga oleh Chuye. Tapi melihat penampilannya yang sudah dipersiapkan, itu pasti sudah direncanakan. Meskipun Liu Ziming mengatakannya dengan baik, dia bisa melihat dari matanya yang menghina. Tidak sulit bagi Chuye untuk melihat bahwa orang ini pasti menahan diri. Berikan ponselmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan tanganmu. Oh, aku sangat takut, katakan saja. Liu Ziming mengandalkan ponselnya, tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia juga berharap Chuye bisa mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Shen Yixue membujuk Chuye di sampingnya. Oke, jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan kalah, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini dengan video. Ayo pergi. Chuye baru saja menyerah dan pergi bersama Shen Yixue. Dalam perjalanan, Shen Yixue juga bertanya. Mengapa kamu begitu marah barusan? Saya pikir kamu harus tahu bahwa Liu Ziming menggunakan taktik agresif tingkat rendah. Chuye tersenyum dan menjelaskan. Sepertinya kamu yang paling mengenalku, dan aku sudah melihatnya sejak lama. Saya baru saja menenangkan badai opini publik ini karena saya yakin. Itu sebabnya aku melakukannya dengan sengaja. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Shen Yixue mengangkat alisnya, bertanya-tanya obat apa yang dijual di labu Chuye. Chuye menjelaskan. Saya tidak memberikan platform yang lebih tinggi kepada orang-orang arogan dan mendominasi semacam ini. Ketika mereka jatuh, bukankah itu cukup menyedihkan? Setelah Chuye mengatakan ini, Shen Yixue akhirnya mengerti. Ya, selama kamu tidak bermain dan melepaskannya. Jangan khawatir, apakah kamu belum percaya padaku? Keduanya kemudian masuk ke mobil berpegangan tangan dan mengendarai Lincoln pulang. Dan Liu Ziming sudah meninggalkan restoran saat ini. Dia melihat video di tangannya, dan sudut mulutnya mulai sedikit naik. Kamu masih berani begitu sombong denganku saat ini. Ketika saya memposting video online, saya akan melihat apa lagi yang dapat Anda lakukan. Setelah Liu Ziming kembali, dia segera melihat Tuan keempat Huang. Bagaimana kabarmu? Aku bertemu Chuye hari ini, dan pria itu masih arogan seperti sebelumnya. Aku sudah merekam videonya. Liu Ziming mengeluarkan video dari ponselnya nanti, dan Huang Xie merasa ada banyak ruang untuk digunakan setelah menontonnya. Ya, mari kita bawa video ini ke media yang ingin mendapatkan berita. Mari kita berikan lebih banyak uang untuk memastikan opini publik online besok akan menjadi badai berdarah lagi. Liu Ziming dan Huang Xie tampaknya memiliki ide yang sama, yaitu bau yang sama. Dia segera mengirimkan video tersebut ke beberapa organisasi media yang dia sukai. Media ini, Liu Ziming pergi untuk menyelidiki terlebih dahulu. Perusahaan yang menghasilkan uang tanpa wajah, dan tidak memiliki etika profesional sama sekali. Hanya perusahaan media semacam ini, Liu Ziming yang dapat menggunakan uang untuk mengontrol, hanya untuk memenuhi permintaannya. Sekitar 1 jam kemudian, Liu Ziming langsung menerima berbagai laporan dari perusahaan. Setelah Liu Ziming dan Huang Xie membaca naskah-naskah ini, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Orang-orang ini memegang hak untuk berbicara di internet, dan memakan orang benar-benar tidak bisa memuntahkan tulang. Liu Ziming menghela nafas, dan Huang Xie mau tidak mau bertanya. Bagaimana? Mungkinkah Anda tidak tahan berurusan dengan Chuye lagi? Bagaimana mungkin? Aku hanya takut melibatkan Shen Yixue. Ikuti saja konten yang meledak-ledak, biarkan mereka memposting, lalu sewa angkatan laut, dan semakin panas topiknya, semakin baik. Liu Ziming menjelaskan masa lalu lagi dan membayar setoran pertama kepada pihak lain. Setelah uang ada di tangan, kemampuan kuat media ini untuk membangun momentum sudah cukup untuk menjadi keterlaluan. Setelah hanya 2 atau 3 jam, berbagai artikel dan video tentang topik ini telah terbang di seluruh langit. Netizen di internet gempar setelah melihat ini, mereka benar-benar takut untuk menerima penjelasan dan kenyataan seperti itu. Sekarang saatnya bagi para pembuat rumor untuk masuk. Mereka mengambil banyak foto dan video dari Yang Cheng News. Lalu ada teori konspirasi gila, mengatakan bahwa kantor surat kabar Yang Cheng adalah satu kelompok dengan Chuye, dan itu adalah organisasi yang membantu Chuye mengapur. Jika tidak, media berita di seluruh pulau Hong Kong akan menyampaikan berita tentang Chuye, dan hanya surat kabar Yang Cheng yang akan tetap diam. Sekarang opini publik di internet masih bergejolak, inilah gambaran yang terutama ingin dilihat Liu Ziming dan Huang Xie. Aku mengerti kali ini, bagaimana kamu bisa sendirian. Setelah melihat hasilnya di internet, Liu Ziming mencibir, matanya penuh kebencian. Chuye sudah kembali ke rumah untuk beristirahat saat ini. Bahkan jika dia tidak melihat teleponnya, dia bisa menebak bahwa malam ini adalah malam yang penuh badai. Biarkan badai ini bergolak lebih ganas. Chuye melihat keluar jendela yang gelap gulita dengan senyum di sudut mulutnya. Waktu segera tiba untuk hari kedua. Pada hari ini, Chuye mengaku kepada Shen Yixue dan membiarkannya pergi bekerja dengan tenang. Dia tinggal sendiri dan tinggal di rumah. Setelah menunggu sekitar 10 menit, panggilan telepon datang. Hei, apakah itu Tuan Chu? Datanglah ke kantor surat kabar kami dengan cepat, penggorengan akan segera digoreng di luar. Mendengar suara cemas Yang Cheng, Chu Ye-yun tersenyum ringan. Tidak masalah, aku akan mengemudi ke sana. Segera Chuye mengendarai Lincoln mewah dan datang langsung ke Nova News. Setelah menunggu di sini, Yang Cheng memanggilnya lagi. Tuan Chu, datang ke sini. Seorang pria bertopeng meninggalkan pintu depan dengan Chuye dan berjalan di pintu belakang. Setelah Chuye mengikuti orang ini, dia melihat bahwa pihak lain melepas bagian bawah. Alat, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Yang Cheng. Kenapa kamu begitu misterius?
Jangan lakukan ini, Tuan Chu, lihat keluar, orang-orang itu tidak sabar untuk menghancurkan koran kita. Chu Ye juga melihat situasi di luar, banyak orang menghalangi lantai bawah dengan daun sayuran busuk dan telur busuk. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak dari orang-orang itu yang diundang pelaut. Tapi sekarang tidak masalah lagi, karena opini publik telah dipecat. Oke, ayo naik dulu dan lihat situasi saat ini. Yang Cheng mengangguk dan membawa Chu Ye ke atas. Setelah menunggu, Chu Ye menemukan bahwa sebagian besar orang di lantai atas telah pergi, hanya menyisakan beberapa karyawan.